Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel HSO ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat HSO semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat HSO tentang bagaimana cara untuk memaafkan orang yang tidak layak dimaafkan dengan menggunakan terapi SEP. Tapi sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sekali bagi subscriber yang sudah mensubscribe channel Harun Soleh Official ini. Terima kasih. Eh, Baik, sahabat-sahabat semuanya, pertanyaan sangat menarik ya, pertanyaan sangat menarik sekali dari sahabat ASO tentang bagaimana cara kita memaafkan orang yang tidak layak dimaafkan. Dalam tangga forgiveness atau level total forgiveness itu ada 3 tahapan. Yaitu pertama adalah kita minta maaf dan maafkan sama Allah. Yang kedua ke sesama, hablum minan nas, yaitu bagaimana kita minta maaf dan maafkan sesama. Yang ketiga adalah bagaimana kita memaafkan dan minta maaf pada diri sendiri. Ya, dan ini sebenarnya sudah saya kupas tuntas di video masing-masing tentang terapi maaf dan maafkan. Namun ada level dasar, basic, dan level advance. Nah, untuk kategori ke maaf dan maafkan ke orang lain, memang level basicnya, level dasarnya kita mudah untuk memaafkan. Nah, level advance-nya memang orang yang tidak layak dimaafkan atau susah memaafkan. Ada beberapa orang susah sekali untuk memaafkan karena dengan alasan terlalu besar salahnya, terlalu besar apa yang sudah lakukan, bahkan terlalu sering melakukan kesalahan itu sehingga menganggap bahwasanya orang tersebut tidak layak untuk dimaafkan. Baik, sahabat semuanya, kita seringkali egois ya, seringkali egois terhadap diri sendiri dan merasa orang lain yang salah. Orang yang merasa tidak ada andil kita. Padahal dari setiap kejadian itu ada andil kita dalam kesalahan tersebut. Artinya kita ada peran andil di dalamnya. Tidak melulu kesalahan dari orang lain, mutlak dari orang lain. Ada sebagian mungkin dari kita yang syarat sadar atau tidak sadari kita sudah mengambil bagian itu, ya. Maka kalau kita sudah punya kesadaran bahwa setiap kesalahan itu ada andil kita, maka ini salah satu tangga untuk bagaimana kita untuk mudah memaafkan, ya. Maka seringkali kesalahan kita, ya kita kesalahan itu dari orang lain semuanya, sehingga kita muncul egois kita dan merasa diri kita nih yang benar, sehingga kita merasa tidak orang itu tidak layak dimaafkan, bahkan kesalahannya terus menerus diulang, ya tadi sehingga eh, susah dan bahkan tidak layak untuk dimaafkan. Itu yang pertama, munculkan terlebih dahulu kesadaran bahwa setiap kesalahan itu ada andil kita dalamnya, ya. Ada andil kita dalamnya, maka ya kesalahan itu dari dia dan dari kita. Ya, maka itu akan memulai, akan memunculkan untuk kita lebih mudah untuk memaafkan. Yang kedua, saya akan mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran ya. Bagi sahabat-sahabat semuanya, kita akan baca surat An-Nur ayat 22 ya. Saya akan kutip, saya akan bacakan. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka selalu memberi maaf dan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti hati mereka. Wahai orang-orang yang beriman, apakah diri kalian tidak senang mendapatkan pengampunan dari Allah? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Jadi yang kedua adalah eh, kita melihat bahwasanya kita ini justru kita banyak salah sama Allah. Dengan harapan kita memaafkan orang itu, kita mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan kesalahan-kesalahan kita itu diampuni sama Allah. Bukankah kita selalu melakukan kesalahan, tapi Allah tetap mengampuni kita.
Berapa kali, berapa kita salah, tobat, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, lakukan lagi, tapi Allah tetap mengampuni kesalahan kita. Maka mudah-mudahan dengan kita mengampuni orang lain, kesalahan kita juga diampuni oleh Allah. Jadi insya Allah kita akan mudah untuk maafkan. Nah, saya akan mandu Anda bagaimana cara proses terapi SAFE. Jadi itu harus pahami dulu ya dalam hati Anda. Pertama harus muncul kesadaran bahwa setiap kesalahan itu ada andil kita. Yang kedua, ketika kita memaafkan, lihatlah bahwasanya dosa kita terlalu banyak juga yang perlu kita minta ampun sama Allah atas dosa-dosa kita. Dan harapan kita ketika memaafkan orang lain, dosa kita juga termaafkan oleh Allah. Ya. Kemudian saya akan pandu Anda bagaimana proses terapi SAFE untuk memaafkan orang lain. Ya, seringkali saya mendapat keluhannya tadi, susah untuk memaafkan. Kalau susah mungkin bisa, kalau doanya adalah mencoba untuk memaafkan. Bagaimana contohnya? Contoh misalkan, ya Allah, walaupun saya masih susah untuk memaafkan, tapi saya mencoba untuk memaafkan. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ini bentuk kalimat-kalimat yang Anda mungkin masih susah memaafkan, Anda mencoba dulu untuk memaafkan. Habis itu nanti saya pandu Anda proses terapinya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih susah untuk memaafkan karena kesalahan dia ini. Anda sebutkan apa salahnya yang buat Anda sakit hati, tapi saya mencoba untuk maafkan orangnya, maafkan perbuatannya. Saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ulangi lagi ya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih susah untuk memaafkan karena kesalahannya ini segala, Anda sebutkan kesalahannya apa, saya terima ya Allah, saya mencoba untuk memaafkan dia. Saya ikhlas menerima ya Allah, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Habis itu proses terapi mandiri ya. Saya akan pandu Anda melakukan proses terapinya. Baik, kita mulai ya. Anda relax. Silakan duduk nyaman. Doanya nanti ikuti saja, dan kemudian setelah kita melakukan kalimat setup atau doa, kita melakukan proses tapping ya. Tapping mandiri, tapping itu mengetuk titik meridian di tubuh kita. Anda tinggal ikuti saja langkahnya. Kita mulai. Taruh tangan di dada sebelah kiri Anda. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih susah untuk memaafkan, namun saya mencoba untuk memaafkan dia ya Allah. Saya terima, saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih susah untuk memaafkan dia ya Allah, karena kesalahan dia ada terlalu banyak pada saya. Saya mencoba untuk memaafkannya. Saya ikhlas menerimanya, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih susah untuk memaafkan dia karena kesalahan dia sama saya dia terlalu banyak ya Allah. Saya mencoba untuk memaafkan dia ya Allah. Saya ikhlas menerimanya, dan saya pasrahkan kedamaian hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Kemudian Anda relax. Anda bayangkan kejadiannya yang membuat Anda mungkin marah, membuat Anda belum memaafkan, sakit hati. Sambil ucapkan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Anda ikuti. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah.
Anda ucapkan, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah." Sambil ikuti, sambil ucapkan, melihat hatinya ke Allah, tangannya sambil mengetuk titik meridian, "Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan dia, ya Allah. Saya maafkan, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan dia, ya Allah. Saya maafkan orangnya, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan, ya Allah. Saya maafkan orangnya, ya Allah. Saya maafkan. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya ikhlas menerima kondisi ini, ya Allah. Saya maafkan orang ini, ya Allah. Saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan orangnya, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya maafkan, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah, ya Allah. Taruh tangan di atas paha, kemudian Anda rileks. Kita akan tarik nafas. Bayangkan seolah-olah Anda menarik rasa sakit hati Anda keluar dan membuat diri Anda semakin bahagia, semakin damai dan semakin tenang, semakin sehat tubuh Anda dan semakin bugar. Kita akan tarik nafas, 1, 2, 3 tarik, tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan tarik nafas lagi. Anda bayangkan akan Anda tarik, Anda buang sakit hati Anda keluar dan Anda menjadi lebih bahagia. 1, 2, 3 tarik, tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. 1, 2, 3 tarik, tahan, keluarkan pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sahabat semuanya, tadi sudah saya pandu bagaimana proses terapi mandirinya dan saya pandu juga pola doanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu ya, bisa membantu Anda untuk, eee, memaafkan orang yang mungkin Anda anggap tidak layak untuk dimaafkan. Sehingga kalau Anda memaafkan, Anda justru akan lebih sehat, lebih bahagia. Kalau Anda tidak mau memaafkan, justru yang menderita adalah Anda sendiri, yang sakit-sakitan Anda sendiri, yang tidak bahagia adalah Anda sendiri. Maka maafkanlah orang itu. Maafkan, maafkan, dan maafkan. Baik, sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.